Pameran perangkat keras militer hasil sitaan selama operasi militer khusus di Ukraina resmi dibuka di Moskow. Mayoritas peralatan tempur yang disita Rusia berada dari negara-negara NATO. Pameran dimulai tanggal 1 Mei tahun 2024 ini dipadati pengunjung di depan Museum Kemenangan di Bukit Poklonaya di Moskow menampilkan 32 unit berbagai peralatan lapis baja. Pameran ini menyajikan berbagai contoh peralatan militer sitaan yang disita oleh prajurit Rusia di zona operasi khusus militer. Secara keseluruhan, ada 32 item, kata Andrei Lyubchikov, peneliti senior di Museum Pusat Angkatan Bersenjata Rusia. Pameran ini dibagi menjadi beberapa zona tematik dan disertai dengan stand informasi tentang negara produsen, karakteristik taktis dan teknis, serta tempat dan keadaan penangkapannya oleh personel militer Rusia. Area terbuka tersebut menampilkan lebih dari 30 sampel perlengkapan militer buatan Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Prancis, Swedia, Finlandia, Austria, Turki, Australia, Afrika Selatan, Australia, dan Ukraina. Pengunjung pameran dapat berkenalan dengan tank Abrams Amerika, Leopard 2 Jerman, AMX-10RC Prancis, kendaraan tempur infanteri Marder buatan Jerman, kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika, pengangkut personel lapis baja M113, kendaraan lapis baja International Max Pro, lapis baja HMMWVM 1151 kendaraan dan HMMWVM 998, ditarik oleh Howitzer M777, kendaraan lapis baja AT-105 Saxon dan Husky TSV buatan Inggris, Pinzgauer 712M Austria, mobil lapis baja Kirpi Turki, kendaraan lapis baja Mastiff Inggris, kendaraan dilindungi Bushmaster buatan Australia, Sisupasi XA-180 Finlandia 185 pengangkut personel lapis baja, mobil lapis baja Mamba MK2 produksi Ski Afrika Selatan, BMP-1 Ceko, kendaraan tempur pendukung tank Azovets Ukraina, serta jenis kendaraan lapis baja lainnya. Tenda pameran memamerkan sampel senjata ringan dan senjata rekayasa tentara negara asing yang tergabung dalam blok militer politik NATO, serta kendaraan udara tak berawak, peralatan komunikasi, dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Pameran alutsista kiriman NATO ini dibuka sehari setelah kunjungan Sekjen NATO Jens Stoltenberg di Kyiv tanggal 29 April. Sekretaris Jenderal NATO memuji kepemimpinan Presiden Zelensky dan keberanian pasukan dan rakyat Ukraina, namun mengakui bahwa kepemimpinan dan keberanian saja tidak dapat mengusir pasukan Rusia, Anda juga membutuhkan senjata dan amunisi. Dia menyadari bahwa penundaan yang serius dalam memberikan dukungan telah menimbulkan konsekuensi serius di medan perang. Ukraina sudah kalah persenjataan selama berbulan-bulan, lebih sedikit rudal dan drone Rusia yang ditembak jatuh, dan Rusia mampu maju di garis depan, kata Stoltenberg saat berkunjung ke Kyiv, ibu kota Ukraina tanggal 29 April tahun 2024. Tetapi belum terlambat bagi Ukraina untuk menang. Lebih banyak dukungan akan segera datang. Para menteri pertahanan mendengar seruan jelas Presiden Zelensky pada pertemuan Dewan NATO Ukraina beberapa hari yang lalu, dan mereka setuju untuk meningkatkan dukungan kami, kata Stoltenberg. Ia menyambut baik paket bantuan besar baru dari Amerika Serikat, yang memberikan bantuan senilai lebih dari 60 miliar dolar, serta komitmen baru dari Inggris, Jerman, dan Belanda, dan menambahkan, saya mengharapkan pengumuman lebih lanjut dalam waktu dekat. Kedua pemimpin membahas persiapan KTT NATO pada bulan Juli. Sekutu telah sepakat untuk merencanakan peran NATO yang lebih besar dalam mengkoordinasikan bantuan keamanan dan pelatihan untuk Ukraina, kata Sekretaris Jenderal. Saya yakin kami juga memerlukan komitmen keuangan multitahun yang besar untuk mempertahankan dukungan kami. Untuk menunjukkan bahwa dukungan kami terhadap Ukraina bukan bersifat jangka pendek dan ad hoc, namun bersifat jangka panjang dan dapat diprediksi. Moskow harus memahami, mereka tidak bisa menang. Dan mereka tidak bisa menunggu kita keluar. Mengenai keanggotaannya, Stoltenberg mengatakan, tempat Ukraina yang sah adalah di NATO.
Thank you so Ukraina much. akan menjadi Thanks for anggota NATO. organizing this Pekerjaan yang kami lakukan urgent sekarang meeting. menempatkan Anda pada jalur yang tidak dapat diubah menuju keanggotaan NATO, sehingga ketika waktunya tepat, Ukraina dapat menjadi anggota NATO, langsung menjadi anggota NATO. Pada hari Senin, Sekretaris Jenderal Stoltenberg menyampaikan pidato di Verkhovna Rada, Parlemen Ukraina. Dia menggarisbawahi pentingnya menjaga kebebasan Ukraina, dan menambahkan bahwa Ukraina sedang berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang sama yang ada di jantung NATO. Saat berada di Kyiv, Stoltenberg juga mengunjungi Universitas Pertahanan Nasional, menyapa anggota Angkatan Bersenjata Ukraina. Dia juga bertemu dengan staf dari perwakilan NATO di Ukraina untuk mengucapkan terima kasih atas layanan dan dedikasi mereka. Satu lagi wilayah Ukraina direbut Rusia, Semyonovka. Unit pusat kelompok pertempuran Rusia telah membebaskan pemukiman Semyonovka di Republik Rakyat Donetsk (DPR), demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 April tahun 2024. Unit-unit Battle Group melakukan operasi aktif untuk membebaskan pemukiman Semyonovka di Republik Rakyat Donetsk. Formasi ofensif menyebabkan Brigade Infanteri ke-68, Brigade Mekanis ke-23 dan ke-115 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, dan tentara bayaran dari Legiun Internasional mundur ke dekat Novo-Alexandrovka, Arkhangelsku, Tarasovka dan Zavetonoye di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan resmi militer Rusia. Selama 2024, puluhan wilayah Ukraina direbut Rusia. Di antaranya 16 pemukiman Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepov, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka, Novoahmutivka, Semenivka, Solovyov, dan Novokalinov. Juga 5 kota kecil Lastokino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, Ocheretine, dan 1 kota besar satu City Avdiivka. Tentara Rusia memaksa unit-unit angkatan bersenjata Ukraina mundur dari sebagian besar Rabotino. Pasukan Rusia mengibarkan bendera di pinggiran utara Rabotino, simbol kemenangan. Di front Zaporozhye, Resimen ke-71 Rusia mengibarkan bendera simbol penguasaan wilayah di pinggiran utara Rabotino. Dalam video tersebut, militan angkatan bersenjata Ukraina disebut melarikan diri. Analis militer Ukraina juga melakukan geolokasi pada rekaman video tersebut. Jatuhnya Rabotino di front Zaporozhye berkat kerja unit tempur Rusia di antaranya Resimen ke-70, ke-71 dan ke-291, Brigade ke-136 dan Divisi Lintas Udara ke-76, dengan dukungan penerbangan, melakukan operasi ofensif yang kuat, melumpuhkan personel angkatan bersenjata Ukraina dari posisi di dalam dan sekitar pemukiman. Selama 2024, puluhan wilayah Ukraina direbut Rusia. Di antaranya 16 pemukiman Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheverne, Stepov, Tonenke, Berdichi, Neveleske, Mirne, Pervomaiske, Bohdanivka, Novoahmutivka, Semenivka, Solovyov, dan Novokalinov. Juga 5 kota kecil Lastokino, Orlivka, Ivanivske, Novomihailovka, Ocheretine, dan 1 kota besar satu City Avdiivka. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 22 drone Ukraina dalam sehari terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan, tanggal 30 April tahun 2024. Pertahanan udara menjatuhkan 22 kendaraan udara tak berawak Ukraina, sebuah roket Uragan dan Joint Direct Attack Munition (JDAM) buatan AS, bunyi pernyataan itu. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, total 593 pesawat, 270 helikopter, 23,609 kendaraan udara tak berawak, 509 sistem rudal,
15,880 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1,275 sistem peluncuran roket ganda, 9,209 sistem artileri lapangan dan mortir, serta 21,387 khusus kendaraan bermotor militer telah dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.